Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Rek? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Sultan. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Cerita bermula di kota Madras pada tahun 1986. Kita akan diperlihatkan dengan ratusan preman yang sedang bersiap untuk makan malam. Preman itu dipimpin oleh seorang pria bernama Setupati. Ia merupakan seorang ketua preman yang paling disegani di Madras. Istri Setupati yang saat ini sedang hamil tua, ia meminta agar Setupati berhenti dari pekerjaannya saat ini. Karena ia tak ingin anaknya nanti menjadi seorang preman seperti Setupati. Ia hanya ingin anaknya hidup normal seperti orang lain. Malam itu saat Setupati bersama istri sedang tertidur, tiba-tiba beberapa orang preman yang selama ini menjadi musuhnya datang untuk menghabisi Setupati beserta keluarganya. Akan tetapi, para anak buah Setupati berhasil memergoki mereka semua. Lalu mereka pun menghajar para penyusup yang berusaha membunuh Setupati. Dan di saat yang bersamaan, istri Setupati mengalami sakit di perutnya. Dan malam itu juga ia berhasil melahirkan seorang anak laki-laki. Mendengar tangisan bayi membuat Setupati dan seluruh anak buahnya sangat bahagia. Dan anak itu ia beri nama Sultan. Namun sayang, nyawa sang ibu tak bisa diselamatkan. Ia harus meregang nyawa setelah melahirkan Sultan. Sejak saat itu Sultan diasuh oleh para preman. Mereka merawat dan menjaga Sultan dengan sepenuh hati. Banyak hal yang mereka ajarkan kepada Sultan, layaknya latihan seorang preman untuk membuat diri mereka lebih kuat. Meski begitu, mereka selalu berusaha untuk menjauhkan Sultan dari hal-hal yang berbau kekerasan. Karena itu adalah amanah dari almarhum ibunya. Kemudian scene beralih tahun 2021. Di kediaman Setupati terlihat ada seorang kepala desa dari desa sebelah. Kades itu meminta bantuan Setupati untuk bisa menghabisi seorang kepala mafia bernama Jayasilan. Mereka siap membayar Setupati dengan bayaran yang sangat tinggi. Asalkan Setupati mau membantunya mengusir Jayasilan. Nah, Jayasilan ini merupakan seorang preman juga seperti Setupati. Akan tetapi, Jayasilan ini preman bengis yang diperintahkan oleh sebuah perusahaan. Selama bertahun-tahun, perusahaan itu berusaha untuk mengambil alih tanah para warga untuk mereka jadikan lahan proyek tambang besi. Jayasilan tak segan untuk membunuh siapa saja yang berani menentangnya. Hanya itu, mereka juga membakar lahan warga agar menjadi lahan tandus. Karena kebengisan Jayasilan, sudah banyak petani yang menjadi korban dan memilih meninggalkan desa. Mereka juga sudah berkali-kali melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Akan tetapi, tidak ada tanggapan apapun. Mendengar hal itu, Setupati merasa sangat kasihan dengan nasib para warga. Ia pun kemudian bersedia untuk membantu mereka. Dan di hari yang sama, Sultan yang kini sudah dewasa kembali ke rumahnya setelah 2 tahun merantau. Hal itu tentu saja membuat semua orang merasa sangat bahagia dan menyambut kedatangan Sultan dengan sangat meriah. Malam harinya, Sultan memperlihatkan hasil karyanya kepada para preman dan ia berniat untuk mendirikan sebuah perusahaan robot miliknya sendiri. Kemudian mereka sangat mendukung proyek Sultan. Namun, tiba-tiba beberapa orang yang berprofesi sebagai kurir pizza datang dan langsung menembak Setupati dan semua preman yang ada di sana secara membabi buta. Setelah berhasil menembak preman, semua kurir pizza itu kabur. Sementara itu, para preman yang terluka dibawa ke rumah sakit. Saat itu Sultan melihat seorang ibu yang anaknya terluka karena tembakan semalam. Sultan merasa sangat prihatin atas tragedi yang telah menimpa keluarga dan semua anak buah ayahnya. Setelah kejadian tersebut, Sultan pergi menemui ayahnya dan meminta sang ayah untuk segera bertobat dan menjauhi kekerasan. Karena Sultan tak mau jika kejadian semalam terulang kembali dan memakan lebih banyak korban. Jika ayah tak bertobat, maka aku akan pergi dari rumah ini dan tidak akan balik lagi, ungkap Sultan. Mendengar hal itu, ayah tak banyak bicara. Ia juga tak ingin Sultan terlibat dalam masalah rumah ini. Setupati tak memberitahu Sultan tentang masalah yang terjadi di desa sebelah.
Namun, Sultan harus tahu jika yang selama ini ia lakukan hanya untuk masa depannya. Ia tak melarang Sultan untuk pergi, akan tetapi ia berpesan, jika suatu saat nanti Sultan harus pulang dan jika suatu saat para preman ini mendapatkan sebuah masalah, maka kamu harus berdiri di samping mereka. Karena mau bagaimanapun mereka semua ini adalah saudara-saudaramu yang telah menjaga, merawat, dan membesarkanmu sedari kecil. Namun, siapa sangka jika itu adalah percakapan terakhir Sultan dengan sang ayah. Karena keesokan harinya, ia mendapatkan kabar jika ayahnya telah pergi untuk selama-lamanya. Hal itu tentu saja sangat membuat Sultan dan seluruh preman sangat sedih atas kepergian Setupati. Tak lama, seorang pengacara kepercayaan ayahnya datang menemui Sultan dan memberitahu Sultan bahwa kejadian penembakan brutal yang terjadi malam itu adalah ulah anggota kepolisian. Mereka membayar 3 pembunuh bayaran untuk menghabisi ayah Sultan. Dan dalam waktu 10 hari, seluruh anggota kepolisian telah memerintahkan semua anak buahnya untuk memburu dan membunuh seluruh anak buah Setupati. Dengar hal itu, Sultan sangat kaget, sehingga ia pun kemudian memutuskan untuk menemui komisaris polisi. Sultan memohon kepada komisaris untuk mengurungkan niatnya dan mencegah pasukannya untuk bunuh para preman-preman anak buah almarhum ayahnya. Sultan berjanji jika dalam beberapa minggu ia akan berubah sikap dan sifat para preman menjadi lebih baik. Sebagai anak tunggal Setupati, Sultan yakin jika para preman itu pasti akan mendengarkannya. Mendengar hal itu, komisaris pun kemudian memberikan keringanan dan kesempatan kepada Sultan bahwa ia akan memberikan waktu selama 6 bulan untuk Sultan merubah sifat para preman tersebut. Komisaris tak ingin mendengar satu kejahatan apapun selama 6 bulan ke depan. Dan jika ia mendapati satu laporan kejahatan saja, maka ia tak segan menghabisi semua preman-preman itu. Sementara itu, paman Sultan yang bernama Mansur mendapatkan sebuah telepon dari Kades yang saat itu meminta bantuan Setupati. Kades itu mengabarkan jika kekejaman Jaya Silam sudah banyak memakan korban jiwa. Kades itu meminta agar Mansur dan seluruh anak buahnya datang ke desa dan mengusir Jaya Silan. Karena setelah kematian Setupati, Mansurlah yang memimpin para preman. Setelah mendapatkan telepon tersebut, Mansur mulai mengumpulkan dan menyiapkan seluruh pasukan preman untuk bersiap pergi ke desa sebelah untuk menghabisi Jaya Silan. Tetapi, saat itu ada seorang preman bernama Taraka yang tidak setuju dengan pendapat Mansur. Ia beralasan jika kita belum tahu siapa Jaya Silan sebenarnya. Padahal itu hanya akal-akalan Tarakan untuk mengambil alih pimpinan. Taraka tetap ngeyel dan malah mengajak para preman untuk bertarung dengannya. Dan jika mereka berhasil mengalahkan Taraka, maka mereka boleh pergi. Sehingga pertarungan Tarakan melawan salah satu preman terkuat bernama Michael. Saat pertarungan berlangsung, Sultan tiba-tiba datang dan menghentikan pertarungan tersebut. Sultan menceramai para preman itu. Sultan kemudian meminta agar mereka jangan saling menyakiti. Karena kita semua ini adalah satu saudara. Seharusnya kita saling melindungi, bukan saling menyakiti, ungkap Sultan. Sultan juga melarang semua preman untuk melakukan kekerasan lagi. Akan tetapi, ia tak memberitahu apa alasan sebenarnya. Jika mereka bersikeras dan tetap melakukan kekerasan, maka ia akan pergi dari rumah dan tidak akan pernah sudi mengenal kalian semua lagi, ungkap Sultan. Hal itu Sultan lakukan karena sebenarnya ia sangat menyayangi para preman yang sudah ia anggap sebagai saudaranya. Ia tak ingin jika semua preman dihabisi oleh para polisi. Akan tetapi, Mansur sebagai pemimpin preman, ia akan tetap mengirimkan anak buahnya untuk membantu desa sebelah. Malam harinya tanpa sepengetahuan Sultan, mereka diam-diam pergi, akan tetapi aksi mereka diketahui oleh Sultan. Dan beralasan jika mereka akan pergi untuk mencari jodoh untuk temannya. Mendengar hal itu tentu saja Sultan tidak percaya. Sehingga Sultan pun kemudian memutuskan untuk ikut bersama mereka. Mereka yang tak bisa menolak akhirnya mengajak Sultan ikut bersama mereka. Singkat cerita, Sultan dan semua preman pun tiba di desa yang mereka tuju. Sampai saat ini Sultan masih belum mengetahui rencana Mansur. Ia dibawa ke rumah kepala desa untuk mengantarkan sahabatnya melamar anak kepala desa. Padahal itu hanyalah akal-akalan mereka untuk mengelabui Sultan. Saat lamaran akan berlangsung, tiba-tiba preman itu menolak untuk dijodohkan dan meminta jika pertunangan itu dibatalkan saja. Sultan terkejut mendengar pernyataan itu. Tak lama, anak dari kepala desa yang bernama Rukmani datang seketika membuat Sultan terpana dengan kecantikannya. Dan malah Sultan yang jatuh cinta pada Rukmani. Kalau Rukmani ceweknya saya juga mau.
Begitu kata Sultan. Sultan langsung PDKT kepada Rukmani dan dia siap menikahinya. Semua orang terkejut mendengar perkataan Sultan. Dengan spontan, Rukmani pun menolak lamaran Sultan. Kenal aja enggak, tiba-tiba ngajak nikah. Mansur mengajak Sultan kembali ke rumahnya. Tapi Sultan menolaknya. Semua itu karena Rukmani. Ia akan terus berusaha mendapatkan cintanya Rukmani. Sultan meminta kepada semua preman untuk tinggal di desa ini. Sultan terus berusaha caper kepada Rukmani. Tapi Rukmani tak peduli dengan Sultan. Malah Rukmani terlihat tidak tertarik dengan Sultan. Karena saat ini Rukmani hanya memikirkan tentang desanya. Tak ada waktu untuk memikirkan soal percintaan. Ia sangat mengkhawatirkan keadaan desanya yang makin hari semakin memburuk. Hanya masyarakat yang menderita. Esokan harinya, Mansur and the gang mulai bersiap untuk melancarkan aksi mereka. Dan hal yang pertama mereka lakukan adalah mengintai setiap pergerakan Jaya Silan. Saat itu, si Taraka yang dari awal sudah kesal dengan Mansur. Tanpa sepengetahuan Mansur, tanpa pikir panjang, Taraka malah melakukan aksinya sendiri. Beruntung Michael yang melihat hal tersebut dengan sigap menarik Taraka agar tidak ketahuan. Hal itu Taraka lakukan agar dirinya dianggap sebagai seorang pahlawan. Sementara itu, Rukmani yang tengah bersama Sultan, ia kemudian menceritakan kondisi desanya. Rukmani menjelaskan jika bertahun-tahun warga desa sangat menderita dan tak bisa bertani. Padahal, bertani adalah sumber utama penghasilan mereka. Padahal dulu desa ini adalah desa yang subur dan makmur. Tapi semua itu berubah ketika seorang preman yang bernama Jaya Silan. Jaya Silan adalah preman yang diutus oleh sebuah perusahaan besar untuk mengusir dan mengambil paksa lahan para warga untuk kepentingan bisnis mereka. Rukmani bersumpah jika ia akan mengambil alih desanya dan mengembalikan kondisi desanya seperti dahulu kala. Mendengar hal itu, Sultan merasa kasihan kepada Rukmani. Dan Sultan berjanji bahwa ia akan membantu Rukmani untuk mengembalikan desanya menjadi desa yang aman dan makmur. Karena kejadian itu bertahun-tahun para warga terus dihantui rasa takut. Terlebih ketika seorang mengabarkan jika Jaya Silan mengambil paksa lahan warga. Mendengar hal itu, para warga semakin dibuat takut karena tak lama lagi mereka akan kehilangan tanah kelahirannya. Dan pada akhirnya, Sultan mulai menyadari tujuan yang sebenarnya dan alasan saudara-saudaranya datang ke desa ini. Dan membuat Sultan dilema. Di satu sisi, ia sudah berjanji pada komisaris untuk tak ada lagi kekerasan dan membuat para preman-preman menjadi lebih baik. Esokan harinya, Mansur dan semua anak buahnya pergi ke pasar karena mereka akan segera menghabisi Jaya Silan di pasar. Mansur memberitahu preman yang lain agar jangan membiarkan Sultan pergi ke pasar sebelum mereka menyelesaikan tugas ini. Akan tetapi mereka mendapatkan laporan jika Sultan dalam perjalanan menuju pasar, sehingga Mansur terus menghentikan misi ini dan menarik mundur semua preman. Akan tetapi, si Taraka lagi-lagi berbuat ulah. Ia malah menyuruh salah satu preman yang tuli untuk menyerang Jaya Silan. Namun hal itu diketahui oleh Sultan. Sultan langsung menariknya dan menghilang dari keramaian pasar. Karena kejadian itu membuat Sultan sangat marah. Ia meminta agar mereka semua menjauhi kekerasan. Saat itu kemudian Mansur menjelaskan jika yang mereka lakukan semata-mata hanya untuk menunaikan janji almarhum Setipati. Akan tetapi, Sultan tak peduli apapun alasannya. Tak ada satupun yang boleh melakukan kekerasan selama dia masih ada di sini. Tak berselang lama, beberapa warga datang kepada Sultan sambil menangis. Mereka kemudian menceritakan tentang kekejaman yang dilakukan Jaya Silan yang telah menyiksa semua warga desa tanpa pandang bulu. Hal itu mereka lakukan untuk mengetahui siapa pelaku yang berusaha untuk membunuhnya. Warga memohon agar Sultan segera menyelamatkan para warga dari kekejaman Jaya Silan. Saat itu juga Mansur meminta izin kepada Sultan akan mengizinkannya untuk membunuh Jaya Silan kali ini saja. Akan tetapi Sultan tetap tak akan mengizinkannya, karena Sultan tak ingin jika keluarganya akan ditembak mati oleh para polisi. Sehingga ia pun kemudian memutuskan untuk datang kepada Jaya Silan dan berbicara secara baik-baik. Saat di perjalanan menemui Jaya Silan, ia sangat terkejut ketika melihat kebengisan Jaya Silan dengan mata kepalanya sendiri. Jaya Silan udah kelewatan. Sultan yang tak terima dengan perlakuan Jaya Silan secara tiba-tiba, Sultan yang tak suka kekerasan berubah menjadi seorang yang sangat jago grit. Dengan penuh amarah ia menghajar semua anak buah Jaya Silan secara membabi buta. Para preman-preman yang melihat hal itu terkejut. Sultan yang mereka kenal sebagai anak pendiam ternyata seorang yang sangat jago gelut. Akhirnya, Sultan dengan mudah berhasil mengalahkan Jaya Silan beserta pasukannya. Dan semenjak kejadian itu, seluruh masyarakat menganggap Sultan sebagai dewa. Mereka sangat bahagia karena akhirnya
Jayasilan berhasil dilumpuhkan oleh Sultan. Seorang pengusaha jahat yang bernama Rafa mendapatkan kabar jika Jayasilan berhasil dikalahkan oleh seorang pemuda. Dan ternyata si Rafa ini adalah orang yang telah membayar Jayasilan untuk mengambil alih lahan milik warga. Ia merasa sangat kesal karena proyeknya akan terancam. Tak lama, Sultan mendapatkan telepon dari pengacara keluarganya dan menginformasikan jika saat ini polisi tengah melakukan pemburuan para preman dan mereka sudah membunuh beberapa preman. Ia juga meminta agar Sultan dan preman-preman yang lain jangan pulang terlebih dahulu. Merasa tugasnya sudah selesai, hari ini Mansur bersama semua preman bersiap untuk kembali pulang. Akan tetapi, Sultan menghadang mereka agar jangan dulu pulang. Sultan mengajak para preman itu tinggal untuk sementara waktu di desa itu dan membantu masyarakat untuk bertani. Padahal itu cuma akal-akalan Sultan, karena ia tak mau saudara-saudaranya diburu oleh para polisi. Sultan masih tak memberitahu alasannya kepada para preman, sehingga membuat semua preman itu merasa bingung dengan keputusan Sultan. Malam harinya, para preman-preman mendatangi Sultan untuk memprotes tentang keputusan Sultan. Mereka berpikir jika semua itu ada hubungannya dengan Rukmani. Mereka juga protes karena sudah bertahun-tahun mereka menjalani profesi sebagai preman. Dan tak mungkin jika mereka harus menjadi seorang petani. Akan tetapi keputusan sudah sangat bulat. Ia ingin para preman itu tetap tinggal di desa ini dan belajar bertani selama beberapa bulan. Keesokan harinya, warga dikejutkan dengan kedatangan Rafa. Kedatangan Rafa saat itu hanya untuk menawarkan kepada Sultan agar Sultan mau menjadi anak buahnya dan ia akan membayar Sultan dengan bayaran yang sangat tinggi. Ia juga meminta agar Sultan mau melepaskan desa ini. Dengan tegas, Sultan kemudian menolak tawaran Rafa. Sultan meminta agar Rafa pergi dari desa ini sekarang. Jika tidak, maka Sultan akan menghajarnya hingga babak belur. Merasa sakit hati, Rafa kemudian menyewa beberapa pembunuh bayaran untuk menghabisi Sultan. Akan tetapi, Sultan menyadari hal tersebut. Dengan mudah, ia kemudian menghajar semua pembunuh bayaran itu. Sultan juga melakukannya dengan sangat hati-hati, karena ia tak ingin membangunkan semua preman-preman itu. Keesokan harinya, Sultan dikejutkan ketika melihat Michael yang sedang menghajar salah satu warga. Tanpa tahu sebab dan akibatnya, Sultan malah menghajar untuk memberinya pelajaran. Tak berselang lama, salah satu warga datang menemui Sultan. Ia sangat berterima kasih kepada Michael karena telah melindungi putrinya. Jika tak ada Michael, mungkin putrinya sudah diperkaos. Ternyata saat itu Michael mencoba mengajar pria yang mencoba memperkaos seorang wanita. Mendengar hal itu kemudian Sultan meminta maaf karena telah salah paham. Akan tetapi Michael hanya terdiam. Ia kesal karena Sultan tak bertanya dulu sebelum bertindak. Kejadian itu dimanfaati oleh Taraka dan ia menghasut Michael agar mau meninggalkan Sultan. Singkat cerita, akhirnya warga desa pun kembali bahagia karena tanah yang sebelumnya tandus kini mulai subur. Dan karena kejadian itu juga, para warga menganggap Sultan adalah seorang dewa. Karena hal itu juga akhirnya Rukmani mulai jatuh cinta kepada Sultan. Dan ia siap untuk menikah dengan Sultan. Lalu Sultan pun kemudian memutuskan untuk menjual aset milik keluarganya untuk ia belikan lahan bagi para preman. Agar para saudara-saudaranya terhindar dari kejamnya polisi dan terhindar dari kekerasan. Saat di perjalanan pulang, tiba-tiba mereka diserang oleh preman lain yang ingin membunuh Sultan. Akan tetapi dalam tragedi itu Mansur harus meregang nyawa ketika berusaha melindungi Sultan. Setelah kejadian itu membuat Sultan sangat merasa bersedih karena telah kehilangan Mansur. Dan itu dimanfaatkan juga oleh Taraka untuk menghasut para preman agar mereka semua mau meninggalkan Sultan. Karena semua ini adalah ulah Sultan, mereka sangat kecewa dengan Sultan. Sehingga mereka pun mengharamkan Sultan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Mansur. Dan tepat pada malam harinya, seluruh preman memutuskan untuk pergi meninggalkan Sultan. Mereka sangat benci dengan Sultan. Rafa yang mengetahui jika Sultan kini hanya tinggal seorang diri. Setelah ditinggal semua anak buahnya, ia pun kemudian menyewa beberapa preman untuk menghabisi Sultan. Sementara itu, Jayasilan yang masih hidup, ia bersiap untuk balas dendam. Esokan harinya, warga yang mengetahui jika Sultan hanya seorang diri, ia meminta Sultan untuk pergi meninggalkan desa. Karena ia tak akan mungkin bisa melawan kebengisan Jayasilan. Hanya seorang diri. Warga tak ingin Sultan mati karena melindungi desa mereka. Para warga sudah pasrah dengan keputusan Jayasilan. Akan tetapi, Sultan tak menyerah begitu saja. Mengingat jika ayahnya telah berjanji untuk melindungi desa ini. Dan Sultan siap mati untuk memenuhi janji ayahnya. Lalu, Sultan kemudian membuat sebuah rencana untuk menghabisi semua pasukan Jayasilan.
Tapi sebelum itu mereka harus mengasingkan anak-anak dan semua wanita ke tempat yang lebih aman. Dan para warga pun kemudian mulai bergerak untuk mengungsi. Sedangkan para pria akan membantu Sultan melawan Jayasilan and the gang. Hingga malam pun tiba, mereka semua sudah bersiap di posisi masing-masing. Dan perang hebat pun terjadi antara pasukan Rafa dan pasukan Sultan. Meski terluka parah, Sultan terus berusaha melawan para preman tersebut. Tak lama, Jayasilan and the gang datang dan langsung menyandra Rukmani. Melihat hal itu, Sultan dan pengawal setianya yang bernama Gada terus menghajar pasukan Rafa, dan pada saat Jayasilan akan menyerang Sultan, tiba-tiba dari arah belakang terlihat para preman-preman yang sebelumnya pergi meninggalkan Sultan. Karena kini mereka sadar dan mengetahui kebenaran setelah bertemu pengacara keluarga Sultan. Mereka sangat menyesal karena telah pergi meninggalkan Sultan. Mereka juga meminta maaf kepada Sultan. Dan kini Sultan tak sendiri lagi. Ia dibantu para preman-preman yang telah ia anggap sebagai saudara-saudaranya sendiri. Pada akhirnya, mereka semua pun berhasil membantai Rafa dan seluruh anak buahnya. Juga berhasil membunuh Jayasilan beserta anak buahnya. Dan kini mereka semua pun dapat hidup dengan bahagia. Dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie. Dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.